Pernah nggak lo tengah malam butuh sesuatu, tapi minimarket udah tutup? Tapi di ujung jalan, warung Madura masih terang benderang. Mereka nggak kenal libur, nggak kenal jam tutup. Kok bisa? Bukan soal mistis, tapi strategi bisnis cerdas yang jarang dibahas. Saya Dedin Aliuddin, bakal bongkar 3 rahasia, kenapa warung Madura bisa 24 jam non-stop. Siap? Kita mulai. Rahasia pertama, dari warung Madura yang buka 24 jam, dan selalu ada saat kita butuhkan, bahkan di tengah malam sekalipun. Apa yang membuat mereka begitu kuat dan bisa bertahan? Mari kita ungkap bersama. Sistem kerja keluarga. Inilah fondasi utama yang menopang bisnis mereka. Bukan hanya sekadar menjalankan usaha, tapi sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bukan satu orang super yang memikul semua beban sendirian, tapi satu keluarga utuh yang saling bahu-membahu. Mereka adalah tim yang solid, dengan tujuan yang sama, kesuksesan bersama. Yang kerja bergantian, memastikan warung selalu buka dan siap melayani pelanggan kapan saja. Mereka menerapkan sistem shift yang teratur. Ini bukan hanya tentang membagi waktu, tapi juga tentang menjaga stamina dan kualitas pelayanan. Ada yang jaga pagi, menyambut pelanggan dengan senyum cerah di awal hari. Sore, melayani kebutuhan pelanggan yang baru pulang kerja, atau sekadar ingin bersantai. Sampai tengah malam, tetap setia menemani mereka yang lapar di jam-jam larut. Bahkan ada shift kuburan, untuk memastikan tidak ada 1 jam pun yang terlewat. Dari malam yang sunyi, sampai subuh yang mulai ramai. Saat satu istirahat memulihkan tenaga, yang lain ambil alih tanggung jawab. Beban kerja dibagi rata, tidak ada yang merasa terbebani, atau diperlakukan tidak adil. Hasilnya, semua bekerja dengan semangat dan gak ada yang kelelahan. Mereka tinggal di warung, atau di sekitar warung, jadi selalu ada yang siaga untuk melayani kebutuhan pelanggan. Ini bukan sekadar kerja mencari nafkah, tapi perjuangan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Demi masa depan keluarga, pendidikan anak-anak, dan kehidupan yang lebih baik. Solidaritas inilah yang menjadi kekuatan utama mereka. Kekuatan yang sulit ditandingi. Sebuah keunggulan kompetitif yang gak bisa ditiru oleh retail modern dengan segala kecanggihan teknologinya. Rahasia kedua, modal kepercayaan. Modal mereka bukan cuma uang, tapi jaringan komunitas. Barang-barang diambil dari pemasok, biasanya kenalan atau saudara, pakai sistem bond, bayar belakangan. Nggak ada bunga, nggak ada jaminan, cuma reputasi dan kejujuran. Uang berputar di komunitas sendiri, fleksibel walau cash flow lagi seret. Kepercayaan jadi modal finansial yang nggak dimiliki retail besar. Pilar ketiga, ini adalah tentang bagaimana bisnis memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang paling efektif. Ini bukan hanya tentang menjual barang, tapi tentang memberikan solusi nyata bagi masalah sehari-hari yang dihadapi pelanggan. Mereka jual solusi, mereka tidak hanya menawarkan produk semata. Mereka menawarkan jalan keluar dari masalah, kemudahan, dan kenyamanan. Bukan sekadar produk. Ini adalah tentang memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen, dan menyediakan itu, tanpa embel-embel yang tidak perlu. Lo butuh telur 1 biji, bukan 1 tray. Kadang, kita hanya butuh sedikit saja. Bensin 1 liter, saat kepepet di jalan, bukan 1 tangki penuh. Atau rokok sebatang, cukup buat nemenin kopi. Bisa, warung selalu punya solusi untuk kebutuhan mendesak. Semua dijual eceran, dari sabun cuci sampai kopi instan. Sesuai kebutuhan, tanpa harus membeli dalam jumlah besar yang mungkin tidak terpakai. Dan kantong lo. Pas di dompet, pas di kebutuhan. Mereka ngerti kebutuhan mikro konsumen, memahami betul apa yang dicari dan dibutuhkan oleh pelanggan di sekitar mereka. Bahkan di jam-jam darurat. Tengah malam butuh sesuatu, warung siap membantu. Harga satuan memang lebih mahal, karena ada biaya tambahan untuk kenyamanan dan aksesibilitas. Tapi lo dapat kemudahan, solusi instan, nggak perlu repot ke supermarket besar. Warung Madura jadi andalan, problem solver yang selalu ada saat dibutuhkan. Yang nggak bisa disaingi, karena mereka menawarkan lebih dari sekadar produk. Minimarket modern, mereka menawarkan fleksibilitas dan personalisasi. Fleksibilitas ini adalah kunci, bikin mereka selalu relevan dengan kebutuhan konsumen yang terus berubah. Di lingkungan, mereka adalah bagian dari solusi, bukan hanya sekadar tempat belanja. Kesimpulannya, setelah kita telaah lebih dalam tentang warung Madura dan ekosistemnya, warung Madura itu bukan sekadar tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Mereka adalah mesin bisnis cerdas yang beroperasi dengan prinsip-prinsip ekonomi yang mendalam. Mereka adalah contoh nyata bagaimana bisnis kecil bisa bertahan dan berkembang berbasis keluarga,
yang mana nilai-nilai kekeluargaan menjadi fondasi utama dalam menjalankan usaha. Ini bukan hanya tentang mencari keuntungan semata. Kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga dalam setiap transaksi. Mereka membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, lebih dari sekadar penjual dan pembeli, dan solusi. Mereka hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat sekitar, memberikan kemudahan dan aksesibilitas. Mereka bukan cuma pedagang yang menjual barang dan jasa, tapi pahlawan ekonomi lingkungan. Mereka adalah tulang punggung perekonomian lokal, memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Mereka ciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan taraf hidup. Jadi jaring pengaman sosial bagi mereka yang membutuhkan, terutama di saat-saat sulit. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari komunitas, dan paham kebutuhan kita. Mereka tahu apa yang kita cari, bahkan sebelum kita menyadarinya. Pelayanan yang ramah dan personal adalah ciri khas mereka. Ceritain di komentar, pengalaman menarik apa yang pernah kamu alami saat berbelanja di warung Madura. Barang apa yang paling sering atau paling unik lo beli di warung, dan kenapa kamu memilih warung Madura sebagai tempat berbelanja. Dekat rumah, bagikan cerita inspiratifmu. Jangan lupa like video ini jika kamu merasa terinspirasi. Dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik tentang dunia bisnis dan ekonomi kerakyatan. Gue Dedin Aliuddin, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, dan terus